Bisa seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diserang anjing pitbull yang lepas ke permukiman warga. Akibatnya korban alami luka di kepala dan telinga hingga mendapat 27 jahitan. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun diserang dan digigit anjing jenis pitbull di perumahan Grand Cendana, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga di kompleks tersebut panik dan berusaha menjauhkan anjing dari anak tersebut. Akibat peristiwa ini, korban alami luka di kepala dan telinga hingga mendapatkan 27 jahitan. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memanggil pemilik anjing ke Polsek untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa bermula ketika pemilik anjing hendak membersihkan kandang anjing. Kemudian anjing dikeluarkan dan diikat. Namun tenaga anjing yang besar membuat rantai pengikat putus hingga membuat anjing terlepas dan menyerang anak tersebut. Kebetulan kalau untuk yang si anak ini tinggalnya di perumahan, sementara kalau yang punya anjing ini di perkampungan, jadi beda lokasi gitu, beda RT. Memang juga si anjing ini memang bisa diikat, tapi ikatannya lepas, masuk ke rumah dan menggigit si anak. Pemilik anjing menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban dan akan bertanggung jawab menanggung biaya perawatan korban di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Aksi tawuran remaja ini makin membuat resah warga. Bahkan di Tangerang, seorang remaja tewas karena terjatuh dari motornya saat tawuran. Seorang remaja pelaku tawuran tewas saat terlibat tawuran di Jalan Garut, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku meninggal setelah terjatuh dari motornya saat tawuran. Sementara dua rekan pelaku luka-luka. Saat dievakuasi, warga temukan botol miras serta stik golf dari tangan remaja tersebut. Aksi para remaja ini membuat resah warga sekitar. Minimnya patroli polisi membuat kawasan ini sering jadi lokasi tawuran para remaja. Aksi tawuran remaja juga terjadi di jalur Pantura, Desa Tegal Karang, Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksi yang viral, para pelaku saling kejar dan saling serang dengan parang dari atas sepeda motor. Aksi tawuran di jalanan ini membuat resah warga sekitar, terutama pengendara yang melintas. Usai video viral, petugas Cirebon menangkap sejumlah pelaku serta senjata tajam yang digunakan pelaku. Di media sosial, jadi penangkapan pengamanan terhadap beberapa diduga pelaku ini itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada di wilayah Cirebon, dan kemudian kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pemeriksaan hasil sementara itu beberapa orang yang kita amankan sudah mengakui perbuatannya, dan saat ini sedang kita laksanakan proses penyelidikan lebih lanjut. Aksi tawuran para remaja makin kerap terjadi di sejumlah daerah. Warga yang resah berharap polisi makin rutin melakukan patroli di lokasi-lokasi rawan tawuran. Dari Tangerang, Banten, dan Cirebon, Jawa Barat, Nunung Purnomo dan Tok Iskandar, iNews melaporkan. Bisa 16 hari buron, pelaku penganiayaan mantan istri di Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap. Ya, penangkapan sempat diwarnai rentetan tembakan. Tembak! Tembak, tembak! Rentetan tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengepung 2 DPO kasus penganiayaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kayu di dekat tambak tanpa perlawanan. Setelah diperiksa, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Palopo. Menurut polisi, satu pelaku ditangkap karena kasus KDRT. Sementara satu pelaku lainnya diduga menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam di sebuah rumah kosong. Akibat ulah pelaku, korban kritis dengan luka terbuka di bagian kepala, wajah, lengan, dan sejumlah bagian tubuh. Yang mana pelaku ini merupakan mantan suami dari korban, melakukan penganiayaan diduga dengan menggunakan benda tajam.
Saat ini polisi masih mendalami motif dan rangkaian aksi penganiayaan tersebut, dan atas perbuatannya pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengamuk sambil membawa parang di SPBU Amasangen, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pria tersebut diduga tidak terima ditegur karena menyerobot antrean saat mengisi BBM. Seorang pria mengacungkan parang ke arah salah seorang karyawan SPBU di SPBU Amasangen, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Karyawan SPBU tersebut kemudian mengambil parang pemotong bunga yang berada di sekitar lokasi. Keduanya sempat terlibat cekcok dan saling mengacungkan parang. Sejumlah warga dan karyawan SPBU di lokasi berusaha melerai keduanya. Peristiwa bermula saat pria tersebut mengendarai sepeda motor dan diduga menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Seorang karyawan SPBU kemudian menegur pria tersebut agar mengikuti antrian. Tidak diterima ditegur, pria tersebut kemudian meninggalkan SPBU dan kembali lagi sambil membawa parang untuk mengajak karyawan SPBU tersebut berduel. Merasa terancam, karyawan SPBU kemudian mengambil parang pemotong bunga yang terselip di antara tanaman di sekitar SPBU. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Kasusnya ditangani unit Reskrim Polres Wajo untuk mendalami kronologi serta menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu karnaval yang berlokasi di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora berlangsung ricuh. Anggota Polres Blora yang melerai malah jadi korban pemukulan hingga pingsan. Polisi pun menetapkan 3 tersangka. Acara karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Duku Tembang dengan Duku Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan 2 anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. 1 diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, Ngawen. Tim kepolisian akan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Polres Blora telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan 3 tersangka atas kejadian ini. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Ini akan kita lanjutkan proses tuntas dan kemudian pengembangan lebih lanjut. Untuk kondisi anggota ya? Alhamdulillah kondisi anggota dari 2 yang dipukul, 1 itu saat kejadian dibawa ke puskesmas sudah bisa pulang, namun 1 saat hari Sabtu malam itu dibawa ke puskesmas, itu memang butuh observasi, tapi namun alhamdulillah. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Bisa seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diserang anjing pitbull yang lepas ke permukiman warga. Akibatnya korban alami luka di kepala dan telinga hingga mendapat 27 jahitan. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun diserang dan digigit anjing jenis pitbull di perumahan Grand Cendana, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga di kompleks tersebut panik dan berusaha menjauhkan anjing dari anak tersebut. Akibat peristiwa ini, korban alami luka di kepala dan telinga hingga mendapatkan 27 jahitan. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memanggil pemilik anjing ke Polsek untuk menjalani pemeriksaan.
Peristiwa bermula ketika pemilik anjing hendak membersihkan kandang anjing. Kemudian anjing dikeluarkan dan diikat. Namun tenaga anjing yang besar membuat rantai pengikat putus hingga membuat anjing terlepas dan menyerang anak tersebut. Kebetulan kalau untuk yang si anak ini tinggalnya di perumahan, sementara kalau yang punya anjing ini di perkampungan, jadi beda lokasi gitu, beda RT. Memang juga si anjing ini memang bisa diikat, tapi ikatannya lepas, masuk ke rumah dan menggigit si anak. Pemilik anjing menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban dan akan bertanggung jawab menanggung biaya perawatan korban di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, di mana tabrakan beruntun di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya ini yang menyebabkan 1 orang tewas viral di media sosial. Pelaku seorang wanita diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang wanita melaju dari Jalan Taman Apsari. Akibat dipengaruhi alkohol, pelaku hilang konsentrasi hingga menabrak taksi listrik yang sedang parkir. Bukannya berhenti, pelaku justru terus melajukan mobilnya menuju Jalan Gubernur Suryo dan menabrak seorang pria yang sedang menaikkan barang ke mobilnya. Akibatnya korban mengalami luka berat dan sempat dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Namun korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Bukannya meminta maaf, pelaku justru marah kepada warga yang mengerubungi mobilnya hingga akhirnya dievakuasi petugas. Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat. Di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM-nya. Ini ditahan atau tidak, Anda? Mobil itu milik siapa? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan tersangka, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan mengakui jika sebelum kejadian dirinya baru pulang dari pesta miras di salah satu tempat hiburan malam di kota Surabaya. Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu. Kalau saya sadar ada orang, nggak mungkin terjadi seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ya, nekat terobos kawasan bebas kendaraan di Jakarta, konvoi kendaraan yang diduga milik instansi pemerintah dan menggunakan lampu strobo diburu Pemprov DKI Jakarta. Bahkan gubernur nantinya akan mengungkap identitas pengendara dan kendaraan setelah data dan bukti telah terkonfirmasi. Lima mobil mewah terekam warga berjalan konvoi dengan santai di kawasan Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta pada hari Minggu kemarin hingga viral. Bahkan salah satu kendaraan ada yang menggunakan lampu strobo saat membelah jalan yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor. Usai kejadian, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengetahui siapa pemilik kendaraan dan siapa yang mengizinkan konvoi kendaraan ini bisa melanggar aturan kawasan Car Free Day. Diketahui juga jika sebagian plat kendaraan ternyata menggunakan nomor khusus yang biasa digunakan pejabat atau instansi tertentu. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta untuk mengungkap siapa identitas pemilik kendaraan. Ketika dia akan masuk sebenarnya udah ditutup. Dan mereka yang membuka barrier, dan padahal barrier itu juga dijaga oleh Satpol PP, ada juga dari kepolisian. Melihat hal tersebut, petugas Dishub yang berjaga di SCBD atas nama Munajat yang Dishub ya, langsung menghalau dan mengarahkan kendaraan untuk keluar dari Car Free Day melalui SCBD.
Sementara itu petugas Satpol PP yang bertugas di lokasi sudah diberikan teguran keras dan diminta lebih tegas melakukan pengawasan dan mencegah kendaraan yang tidak berkepentingan masuk ke kawasan Car Free Day. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Gelombang aksi massa menuntut Bupati mundur berjalan ricuh di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Ya, ribuan orang nekat menerobos pagar kantor, lalu masuk dan melakukan aksi vandalisme berisi hujatan agar Bupati Goa mengundurkan diri. Ribuan massa merangsek masuk ke kantor Bupati Goa sambil menereki Bupati Husnia Talenrang keluar dari ruangannya dan mundur dari jabatannya. Bahkan sejumlah emak-emak juga sempat mengamuk di dalam kantor Bupati. Tidak hanya itu, bahkan sejumlah pendemo melakukan aksi vandalisme. Khawatir kericuan terus meluas, petugas segera ke lokasi dan meminta massa mundur untuk berorasi di gerbang masuk. Aksi ribuan massa ini dipicu penonaktifan belasan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husnia Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Sementara itu hingga Senin sore kemarin massa masih menduduki kantor Bupati dan mendesak Bupati Goa mengundurkan diri segera. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tak terkendali. Ya, 19 titik api muncul hingga mengakibatkan kabut asap tebal berdampak buruk pada kesehatan warga. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas. Hingga Senin malam, 19 titik api tersebar di kota Sampit. Kobaran api cukup besar hingga mendekati bahu jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kotim, per 24 Agustus ada 451 lokasi kejadian dan lahan terbakar 1.460 hektar lebih. Ada sudah 19 lokasi kejadian untuk kebakaran lahannya. Memang sebagian itu ada yang kembali, ada yang baru. Dan yang lebih ada beberapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah, kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000. Petugas gabungan TNI Polri, relawan hingga pihak swasta berjibaku memadamkan kobaran api. Namun cuaca panas dan angin yang cukup kuat membuat api sulit dijinakan. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Sementara itu, kabut asap tebal akibat karhutla yang semakin mengganas menyiksa warga karena alami sesak napas.
karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Diketahui Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kasus asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, Ainus melaporkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan di Sampit, kita sudah bergabung dengan rekan Normansyah. Ya, selamat pagi Normansyah, bagaimana proses pemadaman karhutla di sana? Iya, selamat pagi rekan Taugi dan Lala. Saat ini saya berada di Jalan Cilik Riwut, kilometer 7, Sampit, yang mana tadi malam terjadi kebakaran hebat hingga sepanjang 1 kilometer di lokasi ini. Dan pagi ini kembali kobaran api pada lahan gambut tersebut kembali menyala. Padahal sampai pukul 12 malam semua tim posko gabungan telah menyemprotkan air ke kawasan ini. Namun yaitu karakteristik dari lahan gambut disiram, dipadamkan, pada akhirnya pagi tadi dia kembali muncul lagi kobaran api di lahan gambut yang rata-rata berada setengah hingga 1 meter dari permukaan tanah. Demikian. Ya, Norman, hingga saat ini sudah ada berapa titik api yang muncul di sana? Ya, berdasarkan data dari BPBD Kabupaten, jumlah titik api saat ini tercatat sebanyak 7 titik panas sebanyak 7.000 lebih, dan itu menyebar di seluruh Kalimantan. Namun khusus untuk di Kabupaten Kotim, wilayah Kecamatan Bamang dan Kecamatan Ketapang merupakan yang terbanyak penyumbang dari titik hotspot tersebut. Baik, Normansyah, ini mungkin apa yang menjadi kendala untuk proses pemadaman karhutla di sana? Iya, dapat kami laporkan setiap musim kemarau karena di sini ada lahan gambut, ketersediaan sumber air adalah kendala yang paling utama yang dihadapi oleh tim posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kota Waringin Timur. Namun untuk mengatasi kendala tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengaktifkan seluruh satuan organisasi perangkat daerah untuk membantu dalam hal suplai air. Mereka tidak melakukan pemadaman langsung, cuman mengambil air dari sumber-sumber yang masih ada di dalam kota untuk kemudian mendropping ke mobil pemadam kebakaran yang tengah berada di lokasi di lahan kebakaran gambut tersebut. Demikian. Baik, Normansyah, ini kan kita tahu bahwa asapnya ini kan pasti menjalar kemana-mana. Apakah warga setempat harus evakuasi dari rumah mereka? Ya, yang setelah saya melakukan peliputan, sebagian besar warga yang terdampak yang wilayahnya kebanyakan berada di lahan gambut, kebanyakan telah mengungsikan anggota keluarganya, terutama orang tua dan juga balita dan anak-anak, karena ini sangat membahayakan gitu ya, kabut asap. Mungkin orang dewasa pun akan mengalami pusing, sesak bernapas, flu, pilek, itu hal yang sudah sering terjadi. Dengan demikian untuk mengurangi dampak terhadap anak-anak dan orang tua atau lansia, mereka diungsikan ke tempat yang lebih aman. Kebanyakan sedangkan pemilik rumah, mereka tetap bertahan di rumahnya karena dengan alasan ya menjaga harta benda mereka, sekaligus menjaga kebun mereka yang ada di sekitar rumah tersebut. Demikian. Dan Norman, saat ini bantuan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap warga terdampak di sana? Oke, untuk bantuan saat ini yang paling utama adalah masker gitu ya, karena bagaimanapun hampir di semua kawasan Sampit terjadi kabut asap. Nah, hal yang paling utama dilakukan adalah dengan melakukan pembagian masker pada daerah yang kebanyakan terdampak dari
kabut asap. Ya. Baik, terima kasih Kornel Mansyah atas informasinya melapor langsung dari Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Banjar, Kalimantan Selatan ini berdampak buruk pada kesehatan warga. Ya, 5 pasien yang mayoritas masih anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zalekah, Martapura, akibat terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zalekah Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Oke. Penanganannya seperti apa? Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk, kita kasih obat batuk. Kalau yang parah, kita nebul kadang, Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam, hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Ya, Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, ratusan pengungsi di Nagekeo keluhkan minimnya alas tidur dan yang layak dan kebutuhan bayi. Ya, sementara jumlah korban meninggal gempa Nagekeo terus bertambah menjadi 15 orang. Lihat kamera. Dia tuh maunya yang besar. Ratusan pengungsi yang bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo mengeluhkan kurangnya bantuan alas tidur yang layak untuk melindungi diri dari dinginnya lantai saat malam hari. Saat ini para pengungsi terpaksa tidur di atas terpal sederhana. Kondisi ini pun berdampak pada kesehatan mereka, mulai dari ISPA, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Selain itu, para korban butuh selimut tebal, popok untuk balita dan lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat ya, yang dibutuhkan sekarang. Kami hanya butuh kasur lantai, bantal, anak-anak juga susu perlu untuk orang lansia-lansia. Kami hanya butuh itu saja. Sementara data jumlah korban meninggal dunia di Nagekeo masih terus bertambah.
Hingga Senin malam, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Kita di sini yang jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah, kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan pelayanan. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 49.059 jiwa. Luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Antisipasi gempa susulan, Pemda juga siapkan evakuasi warga yang mengungsi di gunung. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, diduga dampak kemarau, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi. Sementara harga daging sapi hingga kini masih meroket yang diduga karena terbatasnya pasokan sapi. Harga beras di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat terus naik. Hingga pagi ini, harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi, jadi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp15.000. Kondisi ini dikeluhkan pembeli, karena menurut mereka selain beras, harga kebutuhan pokok yang lainnya juga mahal. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako, gak hanya sekedar beras saja, rata-rata. Kalau menurut informasi dari tengkulak yang ngirim ke pasar, itu katanya akibat kemarau. Beras sawah banyak yang kekeringan, yang mestinya panennya normal, banyak yang panennya kurang bagus, bahkan gagal panen karena kekeringan. Sementara harga daging sapi di Kota Bandung pasca Lebaran hingga kini masih tertahan tinggi. Di Pasar Kosambi, harga daging sapi super saat ini tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara untuk bagian paha sapi yang banyak dicari konsumen, harganya berada di kisaran Rp145.000 per kilogram dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga dipicu terbatasnya pasokan sapi hidup dari tingkat peternak. Gara-gara apa ya? Mungkin karena pasokannya atau daging sapi hidupnya mungkin rada kurang mungkin ya, atau terbatas atau memang kan kita dari luar negeri juga yang impor juga yang hidupnya, nah, itu juga mungkin ngaruh juga dari itu. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Pasalnya, harga yang terus melambung berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara di Jakarta, harga daging sapi merangkak naik hingga Rp160.000 per kilogram. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Pasar Kebayoran. Anissa, apa penyebab harga daging sapi melonjak? Ya, Anissa. Apa penyebab harga? Selamat pagi Togi dan juga Lala. Kalau saya biasanya berbelanja dengan menggunakan Rp150.000 ini, selain mendapatkan asupan protein, juga sudah mendapatkan beras dan juga sayur. Namun di hari ini faktanya saya menemukan bahwasannya 1 kilogram daging sapi ini sudah menembus angka Rp150.000, bahkan ada yang menjual hingga Rp160.000 per kilogramnya. Dan di belakang saya ini adalah situasi di Pasar Kebayoran Lama Jakarta, yang mana pada hari ini saya akan bertanya langsung kepada pedagang yang ada di sini bersama dengan Bapak Agus. Pak Agus, boleh saya disampaikan hingga hari ini harga daging sapi sudah mencapai berapa? Siap. Hingga hari ini harga daging sapi mencapai 150 sampai 160. Sejak kapan itu, Pak?
sejak lama deh, waktunya panjang ini. Ya. Dengan harga 150.000 per kilogramnya, apakah warga sampai hari ini masih banyak yang membeli atau justru omset juga mengalami penurunan? Ya, omset omset itu kurang berminat gitu loh. Karena harga terlalu mahal, tinggi. Ya. Dan akhirnya dari para konsumen ini beralih ke komoditas lain ya Pak ya, untuk mencari asupan protein seperti mungkin tahu ataupun tempe. Nah, mungkin ada secercah harapan yang Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah, perwakilan dari pedagang yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini. Ya, harapan kita atau pedagang lainnya ya pemerintah harus tanggap karena ini harga terlalu mahal buat masyarakat menengah ya, ke bawah gitu. Jadi saya minta pemerintah ya harus harus menurunkan harga daging sapi gitu ya. Pasnya di harga berapa Pak? Ya pasnya ya di harga 130 sampai 140 aja gitu. Oke, baik. Ya. Semoga tadi harapan yang Bapak sampaikan bisa didengar langsung oleh pemerintah, dan tentunya kita juga berharap agar daya beli masyarakat bisa kembali normal dan harga daging sapi bisa kembali stabil. Dari Pasar Kebayoran Lama Jakarta, saya kembalikan kepada Togi dan juga Lala yang ada di studio. Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, bisa lebih dari 22.000 hektar hutan di Tolima bagian tengah barat Kolombia terbakar. Teknologi dan militer digabungkan usai keadaan darurat membesar. Helikopter UH-60 dan pesawat tanpa awak terlihat bergerak berjibaku memadamkan api. Identifikasi titik api aktif dan titik panas dilakukan dengan menggunakan sistem elektrooptik. Kebakaran tersebut juga menyebabkan kerusakan pada rumah, tanaman, dan hewan ternak di sejumlah kota. Banyak keluarga yang terkena dampak dan mengalami kerugian ekonomi akibat dampak pada lahan produktif dan padang penggembalaan. Ya, panda raksasa Katyusha ini merayakan ulang tahunnya yang ketiga di Kebun Binatang Moskow, Rusia. Momen perayaan ulang tahun Katyusha jadi daya tarik para pengunjung ya. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Dan setelah ini, Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Pram Senjaya dan Aya Nufus. Terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Gracia Lapangaribuan. Dan saya Togi Naga. Terima kasih dan sampai jumpa. Panda raksasa Katyusha merayakan hari ulang tahunnya ketiga di Kebun Binatang Moskow, Rusia. Tiga lucu Katyusha menikmati makanan ulang tahunnya menarik perhatian para pengunjung. Para pengunjung antusias untuk menyaksikan ulang tahun Katyusha bahkan mengabadikan momen lewat ponsel mereka. Через столько лет, значит, мы видим, Катюша уже, значит, родилась и хорошо, значит, выросла. Это хороший результат китайско-российской дружбы. И вы, этих пантов вы любили, хорошо лелеяли, хорошо прокормили, и, конечно, они пользуются такой любовью, такой заботой. Конечно, это чувство дружбы сильно сближает наших народов.
Tidak hanya menyaksikan aksi lucu Katyusha, para pengunjung bisa menonton aneka hiburan lainnya. Katyusha merupakan panda raksasa pertama yang lahir di Rusia dan merupakan simbol persahabatan Rusia dan China.